Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid hari di trailer reaction. Dan yang kali ini gak perlulah gue berbanyak-banyak mengucapkan intro untuk trailer yang satu ini. Soalnya ini adalah trailer untuk salah satu film lebaran yang kayaknya bakal masang target itu ya. Nggak target yang main-main, tapi target untuk memecahkan rekor jumlah penonton film Indonesia sepanjang masa, yaitu Badara Wuhi di Desa Penari. Gue udah bikin reaction juga ke teasernya, dan kali ini gue mau nonton trailernya, full trailernya. BTW buat yang belum denger ya, tahun ini film lebaran fix cuman 2 judul. Hanya ada 2 judul film lebaran, yaitu Siksa Kubur sama Badara Wuhi ini. Itu adalah sesuatu yang langka ya. Biasanya film lebaran tuh kan bisa 4 atau bahkan kadang 5. Nah tahun ini cuma 2. Bisa dibikin itu ya, event nih ya, kayak Barbenheimer waktu itu, biar hype-nya naik nih bisa dibikin event tuh. Jadi Siksa Kubur di Desa Penari itu bisa loh, bisa dibikin hashtag, bisa dibikin event biar hype-nya tuh seru. Boleh juga buat ngebangun hype. Nah intinya 2 film itu tayang tanggal 10 April pas lebaran. Gue nggak tahu sih lebarannya nanti fixnya tanggal berapa, kan biasanya ada 2 ya, 10 sama 11 mungkin. Tapi intinya ini 2 film tayang tanggal 10, baru seminggu setelahnya itu Dua Hati Biru tanggal 17 April tayang. Ya bagus sih itu, kayak yang udah gue bilang beberapa kali di live stream ya. Ngapain gitu maksain film lain untuk bertanding lawan Siksa Kubur di Desa Penari ini, kecuali lu film yang bener-bener gede banget, misalkan Petualangan Sherina 3 gitu, atau AADC 3 gitu mungkin bisa lah. Tapi kalau yang gak segede itu brandnya, kayak potensi flopnya itu sangat besar, sangat beresiko gitu. Jadi pada saat akhirnya gak ada film lain yang bertanding melawan Siksa Kubur Desa Penari ini, gue alhamdulillah gitu, ya udahlah, bagus lah. Dan bersamaan dengan perilisan ini trailer ya, info yang lumayan menghebohkan nih soal Badara Wuhi juga udah di reveal, yaitu ini film berstatus film for IMAX. Nah ini film Indonesia, bukan film Indonesia malah ya, film ASEAN. Film ASEAN pertama yang film for IMAX. Buset. Ya itu sesuatu yang pantas lah, dalam arti ini kan sequel untuk sebuah film Indonesia dengan penonton terbanyak sepanjang masa. Apalagi yang harus dilakuin biar filmnya tuh lebih gede gitu, biar terlihat bahwa wah sequel nih lebih mewah gitu. Ya udah, film for IMAX buat gue itu adalah langkah yang make sense, langkah yang logis gitu. Mungkin beberapa dari lo bertanya-tanya nih, kok pertama di ASEAN, bukannya waktu itu Pengabdi Setan 2 juga tayang di IMAX? Nah itu beda coy. Mungkin gue gak akan bahas panjang lebar, tapi gue kasih sedikit explanation, penjelasan kalau yang masih bingung nih. Jadi kalau Pengabdi Setan 2, lu perhatiin posternya deh, lu perhatiin poster IMAX-nya Pengabdi Setan 2. Itu tulisannya kan bukan film for IMAX, tapi experience it in IMAX. Yang artinya gimana? Artinya tuh dia dibikin dalam format biasa, pakai kamera yang mahal ya jelas ya. Gue nggak tahu apa kameranya Pengabdi Setan 2, tapi yang pasti ngelihat kualitas gambarnya di bioskop itulah kamera yang bagus banget tuh, kamera yang mahal. Gue nggak tahu tapi pastinya kamera apa, gue lupa. Nah tapi itu bukan kamera IMAX. Baru habis itu di digital remastering buat diputer di format IMAX. Makanya labelnya adalah Experience It in IMAX, karena nggak dibikin dalam format IMAX. Sedangkan Badara Wuhi ini labelnya adalah Film for IMAX, yang artinya dia di shot pakai kamera yang udah verified untuk format IMAX. Tapi itu juga bukan bukan kamera IMAX beneran sebenarnya loh. Kalau kamera IMAX beneran, kamera IMAX yang 65 mm lu bisa cari, itu yang dipakai sama Nolan biasanya tuh di Oppenheimer, dia pakai itu. Nah, kalau pakai kamera IMAX yang beneran kayak gitu, tulisannya adalah film in IMAX. In ya, pakai in ya. Kalau Badara Wuhi ini film for IMAX, beda itu. Kalau mau tahu detailnya lu googling sendirilah. Kepanjangan nih kalau gue jelasin detailnya, tapi silakan, banyak tuh info-infonya. But still overall intinya ini adalah hal yang menarik sih. Hal yang ya belum pernah gue lihat di film horor Indonesia. Film Indonesia secara keseluruhan juga belum pernah gue lihat gitu. Dan kalau gue cek di page IMDb-nya, Badara Wuhi ini bakal rilis di 2 aspek rasio ya. Yang pertama tuh 235, itu buat layar biasa lah yang panjang gitu. Sama yang kedua 190, itu yang lebih kotak buat IMAX gitu. Tapi buat gue mah gak ngaruh.
Di sini nggak ada IMAX. Gue palingan kalau mau apa ya, yang mendekati IMAX nonton di Stadium gitu, agak mendekati IMAX atau Sphere X, tapi tidak ada IMAX, jadi tidak berpengaruh buat saya. But still itu adalah sebuah achievement di teknis yang patut diapresiasi walaupun gue nggak bisa menikmati ya. Oke, tapi sebelum gue nonton trailernya, seperti biasa gue akan ngucapin makasih dulu buat teman-teman yang masih setia join membership Cineclip. Thank you kemarin pada saat live stream udah ada beberapa yang ngasih masukan, membershipnya mesti diperbaiki ini gini, tuh akan kita tampung, akan kami perbaiki, dan next di live stream membership berikutnya bisa kalau lu mau ngasih evaluasi yang lain silahkan. Dan buat yang belum join, kalau pengen ikutan ngobrol bareng kami di live stream khusus membership bisa join di tier Besti dan La Familia. Kalau gitu cobalah gue cek dulu trailer untuk horror IMAX yang satu ini. Oh, rasionya pun di trailer ya kayaknya IMAX nih. Lebih apa, nggak persegi panjang gitu, lebih gede. Desa itu sering disebut desa penari. Saya tahu tempat itu. Sepurane Mbak, mau tanya, kalau mau ketemu sesepuh di sini, rumahnya di mana? Tapi sesepuh kami, Rambutnya retro sekali. kira-kira ke siapa nih? Mbak Buyut. Koyo iki bener pisan Mas. Tadi aku kasih lihat gambar, gambar itu. Oke. Shot-shotnya sih lumayan. Anjir, ular-ular gue paling benci. Bangsat tuh lihat ular di IMAX pingsan gue. Bagaimana rasanya? Ya, shotnya kayak tadi gue bilang. Kamu sudah Lumayan cakep. untuk menjadi calon Dawu pada desa. Ularnya makin banyak gue lihat. Kopi manis ini pertanda bahwa dia harus melakukan ritual. Terlihat lebih mahal tuh pasti. Tapi mana terornya coba? Oke, kok gue sih bau. Jenenge Badarawi, Mbak. Aduh, tuh cara entrance karakter yang menarik tuh, cetar gitu. Dan jangan berhenti menari. Wait. Ini kan udah jadi Mbak Buyut yang tua gitu, udah bukan Aming. Atau itu Aming? Bukan. No, bukan Aming itu. Berarti timelinenya gimana sih ini? Apa bakalan lompat-lompat gitu antara flashback zaman dulu, zamannya si apa mau dievolusiin ini sama ke sekarang gitu? Mungkin ya. Karena kan nggak mungkin si Mbak ini time travel. Jadi kayaknya bakalan ada dua timeline nih. Menarik. Wanjir zombie. Iya zombie loh. Wait. Zombie itu. Gue langsung aja itu pasukan zombie pasor dari atas tuh. Gimana tadi? Aduh kejauhan gue. Ah. Anjir. Wah, George Romero bro. Film for IMAX anjir. Pertama terlihat naik kelas ya. Gini deh, lupain dulu soal IMAX. Menarik emang lihat trailer horor lokal tuh dengan rasio IMAX. Tapi di luar itu, lupain dulu soal IMAX-nya. Di luar itu, shot-shot pilihannya si Kimo nih emang jauh lebih mahal lah. Ya pas buat sequel gitu. Sequel kan emang biasanya kayak tadi sempat gue mention dibikin dengan prinsip the bigger the better gitu. Luwih gede, luwih ini gitu. Harus lebih besar, harus lebih megah, lebih mewah gitu. Nah ini sequel untuk film Indonesia terlalu sepanjang masa ya harus seperti ini. Kelihatan lebih mewah gitu shot-shotnya.
makin mantap gua rasa statusnya Bapak Kimo sebagai dokter film horor Indonesia yang kerjaannya adalah ngobatin franchise horor kita yang kadang sakit gitu kan kualitasnya, terus dipegang sama Kimo jadi baik kan, jadi sembuh, jadi bagus gitu. Kelihatannya akan berlanjut itu. Dan as always Kimo selalu masukin influence horor yang tidak terduga di karya-karya dia. Kalau di Jelangkung waktu itu kan gue kaget banget tuh film horor The Myth Indonesia dijadiin Friday the 13 gitu dari ceritanya juga. Nah di sini jelas tadi kayak udah gue bilang film zombinya George Romero sih kayaknya, karena kan ini retro ya. Gue nggak tahu nih ini tahun berapa settingnya, tapi kalau dari kostum sama rambut karakternya mungkin sih 70-an 80-an gitu. Nah pas gitu kalau si Kimo mau masukin influence film-filmnya Romero kayak Night of the Living Dead, Day of the Dead, terus Dawn of the Dead, itu shot film-film zombinya Romero banget tuh. Pas si Maudi tuh dikerubungin sama zombie yang wah gitu tuh sangat-sangat George Romero. Keren sih, budak-budaknya Badarawih bisa ditwist jadi kayak pasukan zombie gitu. Gue gak expect. Padahal itu sesuatu yang kalau dipikir sekarang setelah gue lihat, oh iya itu kan jelas banget ya ada pasukan banyak dijadiin zombie. Sama kayak Jokan ngebikin pocong di Pengabdi Setan jadi zombie. Nah ini Kimo ngebikin para penari jadi zombie. Zombie penari itu menarik, itu pinter sih. Let's see, apakah filmnya memang sebagus itu? Nanti kita tunggu pas lebaran. Kalau lu punya komentar soal film ini, mungkin lu punya ekspektasi, lu ngeliat trailernya lu kelihatan ngerasa wah bagus nih, atau sebaliknya aduh kok kayak biasa aja kayak yang pertama, bisa lu tulisin reaksi lu, opini lu, review lu di kolom komentar. Silahkan bebas. Oke, dan seperti biasa lu ngingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen gabung membership bisa silakan pilih sesuai dengan tier pilihan masing-masing. Ada Besti, La Familia, dan juga Sobat Cinecrip, bebas pilih yang mana. Oke kalau gitu gue Rasyid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.